Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap baik, tetap dalam keadaan sehat, dan tentunya tetap semangat untuk mencari ilmu pengetahuan, semangat untuk menggapai mimpi, dan semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang biaya depresiasi. Akan tetapi hari ini kita akan mencoba bukan membandingkan ya, tetapi membedakan antara biaya depresiasi yang diakui oleh fiskal dan biaya depresiasi yang diakui oleh komersil. Berarti kalau kita membahas komersil dan fiskal, maka ini akan terkait dengan koreksi fiskal. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu penyebab perbedaan antara laporan komersil dan laporan fiskal yaitu dari metode penyusunan aktiva tetap. Jadi, kalau teman-teman masih ingat, kalau misalkan di akuntansi kita menggunakan metode garis lurus, saya dalam metode depresiasi garis lurus, maka teman-teman pasti akan ingat nih, depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residual dibagi umur ekonomis. Nah, bagaimana dengan fiskal? Kalau dalam fiskal, menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, silakan teman-teman buka. Di sana kalau biaya depresiasi menurut fiskal itu nilai residual tidak diperhatikan. Jadi, kalau dalam akuntansi kita boleh nih mengenal nilai residual, tetapi dalam fiskal nilai residual tidak diperhatikan. Dan umur ekonomis ini ditentukan berdasarkan undang-undang. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan metode garis lurus, maka menurut akuntansi adalah harga perolehan dikurangi nilai residual dibagi umur ekonomis. Ya kan? Nah, kalau dalam akuntansi, umur ekonomis ini didasarkan pada judgement atau tafsiran. Akan tetapi, kalau dalam fiskal, umur ekonomis ini didasarkan atau sudah diatur dalam undang-undang perpajakan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih di pasal umur ekonomis ini teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, kalau dalam fiskal karena dia tidak mengakui nilai residual, maka ketika depresiasi menggunakan garis lurus yaitu harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nah, dalam akuntansi kita mengenal beberapa metode penyusutan, seperti metode garis lurus, metode menurun, metode jumlah unit, atau bahkan metode saldo menurun berganda. Akan tetapi di fiskal itu hanya ada dua penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode menurun. Nah, kita tadi membahas nih kalau dalam akuntansi umur ekonomis ini didasarkan pada judgement atau tafsiran ya. Jadi misalnya kita punya mobil, kita judgement bahwa mobil tersebut dapat digunakan 5 tahun, maka umur ekonomis tersebut bisa dikatakan dapat dikatakan 5 tahun. Akan tetapi menurut fiskal ini nanti akan dibedakan menjadi satu adalah bukan bangunan dan yang kedua adalah bangunan. Nah, bukan bangunan ini ada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalau bukan bangunan tersebut termasuk kelompok 1, maka 4 tahun. Kalau dia kelompok 2, 8 tahun. Kalau kelompok 3, 16 tahun. Dan kalau kelompok 4, 20 tahun. Sedangkan bangunan ini dibagi dua, yaitu bangunan permanen dan bangunan non-permanen. Kalau dia dikatakan permanen, maka umur ekonomisnya adalah 20 tahun, sedangkan kalau dia tidak permanen, maka umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nah, itu ya teman-teman untuk pembahasan beban depresiasi menurut fiskal dan komersil. Contoh penghitungannya akan ada di video-video berikutnya. Oke teman-teman, ingat, salam cerdas, salam pajak, orang cerdas bayar pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.